Kenapa kalau kamu makan semua income-mu di akhir bulan atau di awal bulan, habis. Kapan bisa jadi benih? Dua, bagaimana membangun penguasaan diri? Kembangkan rasa cukup dan tidak cinta uang. 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Memang ibadah itu disertai rasa cukup. Perhatikan baik, memberi keuntungan yang besar. Jadi ibadah yang memberi keuntungan yang besar bukan kita hafal lagu. Ibadah yang mendatangkan keuntungan besar bukan di dalam ibadah yang rame. Tapi ibadah yang mendatangkan keuntungan besar ketika Anda bisa berkata cukup bagi dirimu dan limpah bagi orang lain. Makanya waktu Anda bisa berkata cukup, Anda mulai bisa menyalurkan berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Anda bisa menyalurkan berkat bagi kerajaan Allah. Anda bisa menyalurkan berkat bagi orang yang sakit. Tapi karena Anda nggak bisa berkata cukup, akhirnya Anda habis. Begitu waktunya ada kebutuhan, Anda nggak bisa salurkan. Saya senang sekali di dalam doa Bapa kami mengajarkan dalam Matius 6 ayat 11, berikanlah kepada kami hari ini makanan yang cukup. Bahkan Rasul Paulus juga mengajarkan dalam 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Orang yang berkata cukup bukan orang berkekurangan. Tapi orang yang berkata cukup adalah orang yang bisa menguasai diri. Sekali lagi, orang yang berkata cukup bukan orang berkekurangan. Orang berkata cukup adalah orang yang bisa menguasai diri. Dan yang menarik, kalau Anda bisa menguasai diri, Amsal 16 ayat 32, orang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai diri melebihi seorang yang berebut kota. Berarti kita dikatakan lebih daripada pemenang karena kita bisa menguasai diri. Menang dalam keuangan, menang dalam relationship, menang dalam usaha, menang dalam pergumulan. Karena Anda bisa menguasai diri. Berarti kalau Anda gak bisa menguasai, Anda gak akan pernah bisa berkemenangan. Jadi kata cukup di sini dan mengingatkan kepada kita. Bukan cuma memperbesar income-mu. Bukan cuma kita mau cari project-project baru. Atau bukan cuma kita cari target-target tinggi. Karena income sebesar apapun, kalau pengeluaranmu nggak dibatasi, kalau pengeluaranmu nggak ditahan, maka akan bocor juga. Sebagai contoh, gambar depan ini. Gaji 2 juta, baru terima gaji 2 juta. Pengen nyicil motor. Income naik baru 5 juta. Pengen nyicil Avanza. Income naik lagi 30 juta. Baru gaji 30 juta. Pengen cicil Pajero. Income baru naik lagi. Baru gaji 50 juta. Pengen cicil Alphard. Lalu kapan kamu nabung? Kapan kamu memberi? Ingat sistem keuangan itu. Ingat prinsip 10, 20, 30 dan 40. 10% kembalikan apa jadi bagian Tuhan, 20% kamu tabung, kamu investasikan, kamu simpan untuk masa depanmu. Seandainya terjadi paceklik, seandainya terjadi kelaparan, sehingga terjadi krisis, maka kamu bisa pakai dana cadangan untuk memenuhi kebutuhan. Kenapa pandemi kemarin melihat begitu banyak orang Kristen panik? Karena mereka nggak punya dana cadangan. Tapi Anda bisa lihat pada waktu pandemi ada begitu banyak orang Kristen yang tenang, yang enjoy. Kenapa? Karena dia punya simpanan, dia punya tabungan. 30% untuk bayar semua tagihan dan expenses-mu. 40% baru kamu nikmati. Sekali lagi 10% kembalikan menjadi bagian Tuhan, memberkati yang lain. 20% tabung, jangan diganggu. Karena firman Tuhan mengajarkan, waktu kamu terima income, Yesus mengajarkan ini, pisahkan mana benih dan mana roti. Roti adalah sesuatu yang kamu makan, benih yang sesuatu yang kamu tabung. Tapi kamu invest. Kenapa? Kalau kamu makan semua income-mu di akhir bulan atau di awal bulan, habis. Kapan bisa jadi benih? Ketahuilah, waktu kamu pisahkan income-mu 5 juta atau 10 juta, 10% tabur buat orang lain. 20% kamu nabung, sekitar 2 juta. 30% kamu bayar tagihan-tagihan, 40% kamu nikmati. Maka ketika datang paceklik, kamu tenang. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia